Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala. Ikhwanul muslimin rahimakumullah. Kita jauh berbeda tempat tinggal, provinsi, kota, kabupaten, pulau. Tapi hati ini tidak pernah merasa terpisah. Tapi hati ini tidak pernah merasa berjauhan. Sebab kita dididik sama Kangjeng Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam, pemimpin yang arif, bijaksana, jujur, mengerti, paham bagaimana perasaan umat. Terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala yang sudah menakdirkan kita menjadi orang Islam yang baik, memiliki pemimpin yang begitu dahsyat. Dunia terpesona, dunia takjub melihat sosok pemimpin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak akan pernah terulang, tidak akan pernah terjadi dua kali. Pemimpin kita adalah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dididik sama beliau sehingga hati ini tidak pernah pisah, tidak pernah merasa orang Sumatera bukan orang Jawa, orang Jawa bukan orang Madura bukan orang Kalimantan, orang Kalimantan bukan orang Papua bukan orang Aceh bukan orang Sumatera bukan orang Sulawesi. Tidak pernah terlintas seperti itu. Rasanya hati ini satu. Sebab Rasulullah mendidik kita, ana muslim qabla kulli syai. Aku adalah muslim sebelum apa-apa, muslimnya yang menonjol. Jadi saya tidak pernah merasa bergaul canggung dengan orang Papua, tidak. Tidak pernah merasa canggung bergaul dengan orang Cina, tidak pernah canggung bergaul dengan orang-orang yang lain, tidak. Sebab Rasulullah sudah menjadikan hati kita satu rasa, satu cita, dan satu cinta, yaitu cinta Allah, cinta Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pendidikan itu yang tidak ada di dunia kecuali pendidikan kita oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari ini kita lanjutkan pengajian kita membahas sabda-sabda Rasulullah yang selalu sesuai dengan zaman, sesuai dengan situasi dan kondisi apapun. Sekarang kita akan berbicara masalah wudu. Kata Rasulullah bercerita tentang fadilah wudu, keistimewaan wudu. Luar biasa. Kita lihat. Wudu, cuci tangan, cuci mulut, cuci hidung, cuci muka, cuci kepala, cuci dua tangan, cuci telinga, cuci dua kaki. Sehari semalam dituntun sama Rasulullah. Semakin sering wudu, semakin dahsyat kehidupan kita. Semakin wudu, semakin bersih lahir batin kita. Luar biasa. Luar biasa. Kangjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam merasa bangga, merasa tersanjung menjadi umat beliau. Sebab apa? Tahu cara hidup beliau, cara makan beliau, cara bergaul beliau, cara berpakaian beliau, cara tidur beliau, cara segala macam yang biasa dilakukan oleh manusia, beliau di atas segala-galanya. Ya Allah, terima kasih. Terima kasih Engkau telah tentukan, Engkau telah takdirkan aku hidup bersama pemimpin yang Engkau pilih, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayo kita mulai. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man tawaddoa lis solati,
barang siapa yang berwudu untuk melakukan sholat, fa ahsanal wudu'a, kemudian dia perbagus wudunya, summa kemudian qoma, berdiri dia ila sholati untuk melakukan ibadah sholat, fa innahu, maka sesungguhnya orang itu yahruju, keluar, min khoti'atihi, dari segala kesalahan hidupnya, kayauma waladathu ummuh, seperti orang yang baru dilahirkan oleh ibunya. Wudu saja bersih diri kita daripada dosa dan noda. Coba, luar biasa, luar biasa. Pada satu hari ada seorang yang arif, sufi, orang dahsyat, orang hebat, berwudu. Dia menangis melihat air wudunya. Sebab ketika dia berwudu, airnya bersih sekali. Setelah berwudu, dia lihat di selokan yang air wudunya mengalir ke situ, dia menangis. Ya Allah, sekotor itukah tangan saya? Ya Allah, sejijik itukah tangan saya? Saya melihat tangan saya begitu bagus, tidak ada kotoran, tapi setelah wudu terlihat sama saya. Begitu saya mencuci mulut saya, kumur-kumur, ya Allah, lebih jelek, lebih menjijikkan daripada tangan saya. Menangis saya melihat seperti itu. Ya Allah, ketika mencuci hidungnya, istinsak dan istinsyar. Istinsak artinya menarik air ke dalam hidung, dan istinsyar mengeluarkan lagi sebelum sampai ke ujung ini. Sebab sakitnya luar biasa kalau kita lengah. Dia melihat, kaget lagi. Astagfirullahaladzim. Tangan, mulut, hidung. Ketika saya mencuci kedua tangan saya, untuk saya mencuci muka saya, di situ saya tidak bisa berbicara apa-apa. Berubah. Sampai saya tidak percaya pada diri ini. Apakah benar wajah saya ini sejelek, sekotor, senajis yang dikeluarkan oleh air wudu ini? Kemudian saya mencuci kedua tangan saya. Ya Allah, hampir saya berhenti. Tidak ingin saya melanjutkan wudu saya ini. Sebab takut stres dan takut saya ketakutan melihat kotoran itu. Ternyata lebih dahsyat lagi. Kotoran tangan kanan, kotoran tangan kiri. Saya terus paksakan sampai air mata saya terus mengalir, sampai saya mengusap kepala saya. Setelah diusap kepala saya, keluar kotoran-kotoran yang berbeda dengan kotoran-kotoran yang lain. Saya merasa jijik, lebih jijik daripada melihat bangkai dan kotoran manusia, najis. Saya cuci kedua telinga saya. Astagfirullahaladzim, ya Allah, ternyata telinga saya kotornya. Setiap hari saya wudu, setiap hari, sebab saya merasa bahwa saya daimul wudu, wudu terus, batal wudu lagi, batal wudu lagi, batal wudu lagi. Ternyata seperti itu terus. Bagaimana nasib saya kalau saya tidak berwudu setiap saat? Setelah saya mencuci kaki saya, di situ hampir saya pingsan melihat kotoran dan najis yang keluar dari kaki saya yang dibersihkan sama air wudu itu. Kedua-duanya. Jadi saya melihat apa yang dikatakan Kanjeng Rasul. Barang siapa yang berwudu, kemudian dia betul wudunya,
Cuci tangannya, cuci mulutnya, cuci hidungnya, cuci mukanya, cuci lengan kedua-duanya, cuci mukanya, cuci kepalanya, cuci telinganya, cuci kakinya. Pantas kata Rasulullah, saya yakin fa innahu yakhruju min khati'atihi kayauma waladat sumuh. Dia bersih dari kotoran lahir dan batin seperti bayi yang baru dilahirkan sama ibunya. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah akbar. Ya Allah, terima kasih ya Allah. Kalau aku tidak mengikuti pemimpin aku ya Allah, kalau kami tidak mengikuti pemimpin kami ya Allah, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nggak akan pernah tahu, nggak akan pernah mengerti, nggak akan pernah paham. Begitu ibadah wudu yang diajarkan oleh kita semua. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man tawaddaa lis-salati wa shalla, barang siapa yang berwudu untuk salat, kemudian dia salat pakai wudu tadi, kaffarallahu dzunubahu ma bainahu wa bainas salatil ukhra allati taliha. Kaffar, Allah lebur zunubahu, dosa-dosa orang tadi, ma bainahu, di antara dirinya, wa bainas salatil ukhra, dan salat yang berikutnya, allati taliha, yang akan dia lakukan setelah salat berikutnya. Wa qala sallallahu alaihi wa alihi wasallam, man nama, barang siapa yang bobo, yang tidur, ala wudu'in, dia punya wudu, padrokahul mautu, kemudian dia keburu mati, belum sempat bangun dia udah mati, fitil kalailati, pada malam itu, fahuwa indallahi syahidun, maka orang yang mati tadi itu adalah mati syahid. Makanya jangan tidur dulu sebelum kita wudu. Wudu dulu baru bobo. Kalau kita mau kencing, malam kencing dulu, wudu lagi, bobo lagi. Begitu diajar sama Rasulullah. Ya Allah, terima kasih ya Allah. Pemimpin sangat baik ya Allah. Pemimpin sangat bijaksana ya Allah. Mengajar wudu kami seperti itu. Jadi kita dituntun, diajar, diasuh, supaya kita tetap hidup, tiada dosa. Dan tidak ada kesalahan hidup. Subhanallah. Terima kasih ya Rasulullah. Terima kasih ya Rasulullah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, an-naimu tahiru kasaimil qaim. Orang yang bobo, tahir, maksudnya suci, sebab dia sebelum tidur wudu dulu, kasaimil qaim. Pahala ganjaran tidurnya seperti ganjaran orang yang sedang puasa dan penuh sampai pagi tahajud. Subhanallah. Ya Allah, ya Rasulullah, terima kasih. Ya Allah, ya Rasulullah, terima kasih. Kalau aku bukan orang Islam, kalau aku tidak pernah ngaji, kalau aku tidak pernah belajar darimu ya Rasulullah, tidak pernah akan mengerti kehidupan yang paling baik, kebersihan yang paling bersih. Ya Allah, terima kasih ya Allah. Wa qala sallallahu alaihi wa alihi wasallam, man tawaddoa ala tuhrin, barang siapa yang berwudu ala tuhrin, dia masih suci, masih punya wudu tadi bekas duha, tapi sekarang masuk salat zuhur, wudu lagi, bagaimana tuh pahalanya? Pahala, ya Allah, itu Rasulullah, pemimpin yang hebat, yang dahsyat itu, sampai yang begitu aja diperhatikan sama beliau. Coba, siapa pemimpin yang akan memperhatikan kita seperti Rasulullah? Kita sudah wudu lagi untuk sholat berikutnya, dicatat sama Rasulullah SAW dan dimintakan sama Allah pahala ganjarannya. Man tawaddo'a ala tuhrin, barang siapa yang berwudu dalam keadaan dia suci, kutiba lahu asyru hasanatin, dicatat oleh Allah dia sudah melakukan perbuatan 10 kali ganda. Coba. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, la sholata liman la wudu'alah,
Enggak benar. Orang sholat tidak wudhu. Enggak dihitung sholat. Kalau dia sholatnya tidak berwudhu. Ingat, memang ada yang begitu. Oh, banyak yang enggak ngaji, yang enggak kenal Islam, ikut ke masjid, ikut-ikutan, duduk di masjid lama-lama. Kita pikir dia hebat banget ya. Dari pagi sampai sore enggak wudhu-wudhu. Tahu-tahu udah kentut, udah segala macem tuh orang. Salat aja dia. La sholata liman la wudhu'alah. Wala wudhu'a liman la yazkurismallahi alaih. Dan tidak disebut wudhu kalau wudhunya tidak menyebut nama Allah. Apalagi kalau kita semua. Tiap wudhu, tiap gerakan, tiap anggota yang dicuci dengan doanya. Seperti yang diajarkan oleh Imam Ghazali di dalam kitabnya, apa tuh namanya? Coba ingat nggak? Bidayatul Hidayah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam al-wudu'u satrul iman. Wudu itu adalah separuh iman. Bukan cuci muka, bukan kumur-kumur, wudu. Begitu kita berada di tempat wudu, itu sudah masang niat kita. Coba. Nawaitul wudu'a lillahi ta'ala. Wa qala sallallahu alaihi wasallam sibghatul wudu marratan. Usapan wudu sekali, sibghatul wudu marratan. Faman tawaddu'a marratain, barang siapa yang mencuci wudunya 2 kali, kana lahu kiflani minal ajr. Berarti dia punya pahala yang besar. Luar biasa itu. Coba 2 kali ganjaran pahalanya. Sibghah itu celupan. Celupan pertama. Wudu sekali cukup. 2 kali. 3 kali. Coba pahala semua buat kita. Wudu belum sholat kita udah habis tuh. Belum berdiri di sajadah untuk sholat menghadap kiblat, udah habis dosa kita. Coba. Wa man tawaddu'a talatan fa huwa wudu'ul anbiya. Jadi orang yang wudunya 3 kali, cuci tangan 3 kali, cuci mulut 3 kali, cuci muka 3 kali, cuci kepala 3 kali, cuci kaki 3 kali, kata Rasulullah, itu adalah wudu'ul malaikah. Wudu'ul anbiya. Wudu'ul anbiya. Wa man tawaddu'a salatan fa huwa wudu'ul anbiya. Jadi orang siapa yang wudunya 3 kali, itu artinya wudunya para nabi. Min qabli, yaitu nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad SAW. Dari Nabi Isa sampai Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Subhanallah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, la yaqbalullahu salata ahadikum. Allah tidak akan pernah menerima salat salah seorang dari kalian idza ahdasa, kalau dia sudah hadas. Hadas itu batal wudu. Apa kesentuh perempuan, apa kentut, apa dia enggak sadar, garuk-garuk, hatta yatawaddo'a, sebelum dia berwudu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam al-wudu ala wudu nurun ala nurin. Wudu di atas wudu, kita sudah punya wudu. Wudu lagi. Orang lain malas kan? Wudu lagi. Itu berarti dia nurun ala nurin, memiliki cahaya di atas cahaya. Coba, bukan cahaya merkuri, bukan cahaya matahari, bukan cahaya neon, bukan cahaya, bukan. Cahaya apa itu? Pasti cahaya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekian, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menetapkan iman Islam kita dan selalu menghunjamkan ke dalam diri kita cinta Rasulullah, cinta pemimpin adil. Ada orang yang bilang pemimpin adil nanti, enggak, bukan nanti anak-anak sekalian. Pemimpin adil, ratu adil, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan menghayal, jangan ngelantur,
Jangan ngelamun. Nunggu pemimpin adil, ratu adil. Enggak akan. Hanya satu pemimpin kita. Satu kali kita dipimpin. Dunia sampai akhirat. Perbaiki kehidupan kita di dunia. Amin ya rabbal. Wabillahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.